Salam jumpa dengan untayan permenungan. Pada seri kedua kehidupan berorganisasi ini, kita akan mendiskusikan tentang kepribadian. Setiap orang mempunyai keunikan pribadi yang kesannya dapat dilihat dari tampilan dan perilaku yang ditunjukkan. Ada kesan tertentu yang dapat kita peroleh dengan mengamati orang yang kita lihat atau jumpai dalam kehidupan kita. Kesan itu akan menjadi pendapat evaluatif yang mengandung penilaian dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita, seperti apakah kita akan senang bertemu ataukah kurang senang, apakah kita akan menyapa terlebih dahulu ataukah menunggu disapa, apakah kita tertarik untuk menjalin perkenalan lebih mendalam ataukah kurang tertarik, apakah kita merasa cocok jika diminta bekerja sama dengan orang yang kita lihat, ataukah ragu-ragu apakah akan cocok atau tidak. Jadi terlepas apakah kita memahami konsep kepribadian atau tidak, pasti kita semua sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat dan penilaian kita tentang orang lain ikut menentukan apa yang kita rasakan, pikirkan, dan kita lakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, kecocokan dan pencocokan antara kepribadian seseorang dengan kepribadian pihak lain akan berpengaruh pada kualitas relasi. Kecocokan lebih ditentukan oleh adanya sejumlah kesamaan karakteristik. Yang lebih sering terjadi adalah pencocokan, yang berarti proses untuk menemukan relasi yang cukup serasi meskipun ada sejumlah perbedaan karakteristik. Pihak lain yang dimaksud bisa orang lain, bisa juga organisasi. Organisasi di sini dimaknai secara luas, termasuk keluarga sebagai satuan sosial terkecil, perusahaan, dan berbagai bentuk organisasi lainnya. Organisasi juga mempunyai budaya dan iklim yang menjadi ciri organisasi tersebut sehingga dapat disebut sebagai kepribadian organisasi. Pentingkah memperhatikan kepribadian dan kehidupan berorganisasi? Sangat penting. Bahkan sejumlah penelitian tentang kepuasan hidup berkeluarga menunjukkan peran kepribadian lebih besar dalam menentukan apakah kita akan bahagia di keluarga kita ataukah mengalami kesulitan untuk menemukan kebahagiaan. Begitu juga di dunia kerja. Kecocokan kepribadian individu dengan budaya organisasi dan karakteristik pekerjaan yang harus dikerjakan lebih besar pengaruhnya terhadap prestasi kerja atau kinerja dibandingkan kecerdasan atau keterampilan lainnya. Mengapa bisa demikian? Mari
kita renungkan bersama. Mungkin banyak orang di antara kita yang merasa kurang yakin jika diminta untuk menjelaskan pemahamannya tentang kepribadian. Terlepas apakah kita mempunyai pemahaman tentang kepribadian yang kita yakini sungguh-sungguh, atau kita ragu-ragu dengan pengertian kita tentang kepribadian, namun kenyataannya kita semua pasti sudah menerapkan pentingnya memperhatikan kepribadian orang lain dan organisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah inti dari teori kepribadian implisit. Artinya, setiap orang sebenarnya mempunyai teori tentang kepribadian yang mempengaruhi sikapnya terhadap orang-orang yang ada di lingkungannya. Teori yang dipunyai tiap orang itu hanya disimpan di dalam hati, dipahaminya sendiri, jadi pertimbangan subjektif dalam merasa, bertindak, berpikir dalam hubungan dengan orang lain, namun jarang diungkapkan atau dibicarakan dengan orang lain. Karena itulah disebut implisit, artinya lebih banyak tersimpan di dalam hati, bukan menjadi pengetahuan atau diungkapkan kepada orang lain. Dalam kehidupan berkeluarga, kecocokan dan pencocokan kimiawi dalam relasi pribadi perlu terus diupayakan jika ingin membangun atmosfer yang menyehatkan dan menyenangkan. Berbagai upaya pencocokan melalui proses penyesuaian, kompromi, dan toleransi sudah ditampilkan dalam beberapa video UP atau untayan permenungan yang linknya dicantumkan di dalam deskripsi. Memang seperti tadi dikatakan, yang umumnya terjadi adalah pencocokan atau adanya proses menemukan relasi kimiawi yang paling pas, termasuk prinsip komplementaritas atau adanya perbedaan yang disandingkan sedemikian rupa sehingga terjadi relasi yang saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Setiap anggota keluarga berusaha melakukan penyesuaian satu sama lain agar perbedaan yang berasal dari keunikan kepribadian masing-masing tidak mengganggu relasi antar anggota keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antar saudara. Pemahaman tentang kepribadian orang lain akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga dan seberapa lancar relasi antar anggota dalam keluarga tersebut. Tiap orang mempunyai pendapat tentang orang-orang yang menjadi anggota keluarganya. Pendapat evaluatif itu akan menentukan bagaimana ia akan mendekati anggota keluarga lainnya dan hal apa yang akan dibicarakan dengan orang itu. Mungkin ia akan berbicara tentang hal-hal sehari-hari dengan ibu, sedangkan tentang hal yang lebih serius
ia akan berbicara dengan ayah. Atau untuk hal yang serius, kadang-kadang mulai bicara dengan ibu, tetapi dilanjutkan dengan pembicaraan yang lebih intensif dengan ayah. Tentang hobi yang menjadi kegemarannya, ia akan berbicara dengan saudara yang usianya tidak berbeda jauh, sehingga sama-sama dibesarkan di zaman yang sama. Jika dengan orang tua mungkin terjadi perbedaan atau kesenjangan antar generasi, jika dengan saudara mereka dibesarkan dalam generasi yang sama, sehingga selera dan kegemaran sangat mungkin lebih mudah dipahami oleh mereka yang satu generasi. Begitulah pentingnya pemahaman tentang kepribadian anggota keluarga lainnya. Secara perlahan-lahan akan terbentuk saling pengertian, sehingga orang mengetahui apa yang akan dilakukan supaya membuat suami atau istri atau saudara senang. Begitu juga sebaliknya, apa yang harus dihindari supaya jangan dilakukan, karena berpotensi menimbulkan rasa tidak senang, bahkan mungkin mengawali terjadinya konflik dalam keluarga. Pengetahuan tentang pihak lain akan menentukan perilaku apa yang akan dilakukan dan perilaku apa yang akan dihindari. Karena pencocokan kimiawi dalam relasi antar anggota keluarga tersebut berlangsung tiap hari, maka terjadilah koneksi kebatinan sedemikian rupa sehingga banyak hal tidak perlu lagi dibicarakan dengan kata-kata, sudah langsung saling tahu. Seolah-olah proses pencocokan telah membuat mereka berada dalam frekuensi yang sama untuk cepat memahami kebutuhan, keinginan, dan kondisi pihak lain. Di dalam pekerjaan, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor kepribadian lebih besar pengaruhnya terhadap prestasi kerja atau kinerja dibanding kecerdasan atau kemampuan berpikir dan kemampuan atau keterampilan kerja. Hal ini juga sudah beberapa kali disajikan dalam video UP yang linknya dicantumkan dalam deskripsi. Mengapa kepribadian mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding kecerdasan atau kemampuan berpikir dan kemampuan lainnya? Jika seseorang mempunyai kecerdasan yang agak kurang sehingga berpengaruh pada kecepatan belajarnya, ia dapat menggunakan alat bantu berupa teknologi kecerdasan buatan yang dapat membantunya dalam berbagai kemampuan berpikir. Misalnya, ia kurang baik di dalam menghafal, ada alat bantu dan reminder yang dapat meningkatkan kemampuan memori atau mengingat. Begitu juga ada alat bantu untuk mengatasi kesulitan di dalam hitung-menghitung.
ada alat bantu yang mempercepat pencarian informasi yang relevan jika menghadapi masalah di dalam menyelesaikan tugas. Sebagian besar alat bantu tersebut tergolong handy karena dapat dimasukkan ke dalam handphone sehingga kapan saja dapat dimanfaatkan secara cepat. Kalau tidak di handphone, kita bisa masukkan ke dalam komputer. Jika sudah tergolong cerdas, maka proses berpikir dapat dipercepat dan kemampuan memahami maupun mengambil keputusan dapat dibuat lebih akurat dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang tergolong handy tersebut. Jadi kecerdasan dan kemampuan berpikir dapat dioptimalkan dengan berbagai metode dan alat bantu yang dapat diakses secara mudah, yang dari hari ke hari alat bantu tersebut menjadi makin baik. Bagaimana dengan kurangnya kemampuan? Sama dengan kecerdasan. Jika seseorang mempunyai kemampuan yang agak kurang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ia dapat berlatih untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaannya tentang metode kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Makin berpengalaman dan akrab dengan situasi pekerjaan, akan makin baik kemampuannya. Bagaimana dengan kepribadian? Tidak semudah memperbaiki kemampuan berpikir atau keterampilan kerja. Ketidakcocokan kepribadian dengan rekan kerja dapat mengakibatkan kerumitan, sehingga hal yang semestinya dapat diselesaikan dengan mudah menjadi lebih berbelit-belit karena orang yang tidak cocok biasanya enggan bertemu dan membicarakan secara terbuka, sehingga hambatan yang terjadi menambah kompleks penyelesaian masalah yang sebenarnya sederhana. Begitu juga ketidakcocokan antara kepribadian individu dengan budaya organisasi atau karakteristik tugas yang harus dikerjakan akan berdampak pada kesehatan seutuhnya secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Misalnya, orang akan mudah tertekan jika kepribadiannya tergolong menyenangi suasana kerja yang kooperatif, namun bekerja di perusahaan yang membudayakan iklim kerja yang kompetitif. Orang yang kooperatif menyenangi suasana kerja yang dilandasi oleh kerjasama yang harmonis dan suasana kebersamaan yang hangat atau menyenangkan. Bahkan jika memungkinkan, pekerjaan diselesaikan bersama-sama sehingga semua orang bisa saling dukung dan menyemangati. Namun ketika orang introvert itu atau orang yang kooperatif tadi, yang kepribadiannya kooperatif, bekerja
di lingkungan kerja yang kompetitif, maka harapan tentang suasana kerja ideal tidak akan dirasakannya. Perusahaan yang mengembangkan budaya kompetitif akan menetapkan target kerja yang tinggi untuk tiap orang. Masing-masing harus bekerja sendiri-sendiri dan seringkali harus saling bersaing untuk secepatnya meraih target kerja masing-masing atau melebihi target kerja, karena seringkali ada bonus jika dapat melewati target kerja yang ditetapkan. Suasana kompetitif yang tidak diatur dengan baik sangat mungkin menyebabkan saling serobot, saling sikut, dan saling menyiasati sesama kolega atau rekan kerja, sehingga akan menimbulkan tekanan mental bagi mereka yang berkepribadian kooperatif. Begitu juga tipe kepribadian yang tidak cocok dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalkan orang introvert yang harus menjalankan tugas penjualan yang menerapkan irama kerja yang luas, namun memerlukan jam kerja yang panjang. Orang yang bekerja di bagian penjualan seringkali harus bekerja sampai malam hari untuk melakukan kegiatan lobby, menjamu klien atau customer, dan berbagai kegiatan lainnya. Atau sebaliknya, orang ekstrovert murni yang seluruh jam kerjanya harus dihabiskan di dalam ruang laboratorium dan secara cermat melakukan kajian terhadap data, termasuk sangat mungkin menggunakan mikroskop dan pemrosesan melalui komputer, sehingga kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi sangat terbatas. Kesadaran bahwa kepribadian sangat terkait dengan kesehatan mental dimunculkan kembali pada saat tentara Amerika Serikat terlibat dalam perang Vietnam di tahun 1950-an sampai sekitar 1970-an. Selain besarnya jumlah korban tentara Amerika yang meninggal, jauh lebih banyak jumlah yang mengalami gangguan kejiwaan yang disebut Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat PTSD. Gangguan PTSD ditengarai terjadi karena kebutuhan mobilisasi yang terburu-buru menyebabkan Amerika Serikat tidak menyeleksi secara ketat tentara yang akan dikirim ke medan perang di Vietnam. Persiapan bagi para sukarelawan dari warga sipil untuk dikirim menjadi tentara ke Vietnam juga kurang matang. Semuanya serba darurat dan dikerjakan dengan terburu-buru. Akibatnya, banyak tentara yang tidak siap secara mental untuk menghadapi medan perang dan harus tega
melakukan pembunuhan atau menyaksikan pembunuhan, karena beberapa kali terjadi tindakan pemusnahan kelompok warga sipil Vietnam dalam jumlah besar oleh tentara Amerika. Ketika Amerika menarik diri secara memalukan karena dinilai menjadi pihak yang kalah, banyak veteran perang yang mengalami gangguan kejiwaan dan membutuhkan penanganan terapeutik yang serius dalam waktu cukup panjang untuk sampai bisa sembuh. Fakta yang terjadi, pada dasarnya jumlah veteran perang Amerika yang mengalami PTSD tersebut makin menekankan pentingnya memperhatikan faktor kepribadian. Selain ketidakcocokan kepribadian akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan, ada faktor lain yang dianggap sebagai bagian dari kepribadian, yaitu minat. Faktor minat penting diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap daya tahan dalam bekerja. Pegawai yang menangani pekerjaan yang sesuai dengan minatnya akan lebih menikmati kesibukan kerja sehingga menunjukkan daya tahan yang lebih tinggi. Mengerjakan kegiatan yang diminati seolah-olah justru berfungsi sebagai energizer, memberikan suntikan energi sehingga tidak mudah lelah. Sebaliknya, jika seseorang harus melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minatnya, maka akan mengakibatkan cepat terkurasnya energi sehingga akan cepat merasa kelelahan. Jadi, kepribadian dan minat biasanya menjadi perhatian di dalam penerimaan pegawai. Dengan memperhatikan paparan tentang pentingnya memperhatikan kecocokan kepribadian tersebut, perusahaan sebaiknya mencari pegawai yang memenuhi persyaratan person organization fit atau menunjukkan kesesuaian antara kepribadian individu dan budaya yang dikembangkan di organisasi. Penting juga memperhatikan kecocokan antara kepribadian dengan tugas yang dikerjakan atau posisi yang ditempati yang disebut person job fit. Seperti tadi dicontohkan, orang introvert lebih cocok untuk menangani pekerjaan-pekerjaan tertentu. Orang ekstrovert menangani pekerjaan yang berbeda. Jika orang introvert menangani tugas-tugas penjualan dan marketing, masih bisa dilakukan, tetapi akan menyulitkan dan menimbulkan tekanan jika harus dilakukan dalam jam kerja yang panjang sampai malam hari. Dari sisi pegawai yang bekerja, mereka harus bisa mencari pola pencocokan yang pas jika ingin melakukan tanggung jawab kerja yang tidak merugikan kesehatan dan kemampuannya menikmati hidup. Pekerjaan memang merupakan kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan. Tetapi hanya melihat besarnya gaji atau penghasilan, tetapi akan membahayakan kesehatan, tentu bukan tindakan yang bijaksana. Memang ada orang yang
memilih pekerjaan hanya dengan mempertimbangkan seberapa besar gaji yang diberikan atau penghasilan yang akan diperoleh tanpa memperhatikan kecocokan kepribadian termasuk minat. Mungkin pegawai semacam ini bisa menikmati dalam beberapa bulan, tetapi setelah itu gaji yang besar akan berkurang maknanya jika kesehatannya mulai terganggu. Dari paparan tentang peran dan pengaruh kepribadian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. 1. Terlepas dari seberapa mengerti kita tentang konsep kepribadian, kita semua menyadari bahwa kepribadian kita masing-masing sangat penting dikaji dan didalami sebagai bagian pengenalan pada diri sendiri. Siapakah saya ini? Who am I? Apa yang saya mau? Apa yang ingin saya capai? Bagaimana saya mencapainya? Dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Karena kepribadian mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan tindakan kita terhadap orang lain di sekitar kita, dan berbagai peristiwa yang telah dan akan terjadi dalam hidup kita. 2. Keberhasilan dalam penyesuaian dan penyelarasan merupakan bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kesehatan seutuhnya secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan dan kesehatan saling terkait. Tidak mungkin kita sejahtera kalau tidak sehat. Dan sangat sulit kita sehat dalam jangka panjang kalau kita tidak memperoleh kesejahteraan dalam hidup kita. 3. Untuk sebagian besar dari kita, keluarga dan pekerjaan merupakan dua dunia yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan. Pencapaian dan karya kita bagi keluarga dan pekerjaan menjadi sumber utama seberapa hidup kita bermakna, yang akan memotivasi kita karena dapat merasakan hidup yang benar-benar hidup, tidak asal hidup. Berikutnya, marilah kita lihat sepintas dua teori kepribadian yang tergolong paling banyak digunakan atau dirujuk, terutama untuk penerapan dalam setting keluarga dan pekerjaan, yaitu teori Big Five yang seringkali disingkat dengan ocean atau lautan, dan teori yang mendasari tes kepribadian MBTI. Dua teori tersebut cukup mewakili untuk membantu kita mengenali diri kita pribadi, orang-orang lain, dan lingkungan hidup kita. Paparan untuk menjelaskan dua pendekatan teori tersebut sangat bernuansa pengetahuan
Jadi teman-teman silahkan men-skip di sini jika kurang berkenan dengan uraian yang bersifat teoretik. Dari paparan di bagian pertama, kita bisa ringkaskan bahwa dalam kaitan dengan kehidupan berorganisasi, kepribadian akan berpengaruh pada kecocokan atau fitness dan kesenangan atau enjoyment berada atau hidup dan melakukan kegiatan di organisasi. Kecocokan dan pencocokan sangat penting karena bekerja di organisasi yang budayanya berbeda dengan karakteristik kepribadian individu akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan, terutama kesehatan mental. Kalaupun di awalnya terdapat ketidakcocokan, individu pegawai dan organisasi harus bersama-sama berproses melakukan pencocokan sampai tercapai keselarasan sampai tingkat yang menyehatkan. Karena biasanya perusahaan sudah terbentuk dan sulit untuk berubah, maka biasanya yang dibantu untuk berubah adalah individu pegawainya. Kesenangan sangat dipengaruhi oleh minat. Kesenangan penting diperhatikan karena mempengaruhi ketahanan kerja. Orang dapat bekerja seolah-olah tanpa mengenal lelah kalau ia menikmati kegiatan kerjanya. Kita lanjutkan dengan melihat kepribadian dan perilaku berorganisasi. Aspek kecocokan atau kesesuaian dilihat dari beberapa ukuran kecocokan, terutama adalah antara kepribadian individu dengan organisasi yang disebut PO-fit. Kemudian individu dengan pekerjaan atau posisi yang ditempati yang disebut PJ-fit. Ini dua ukuran ini yang paling penting, meskipun terdapat beberapa ukuran fitness yang lain yang tidak disinggung di sini, seperti motivational fit. Apakah seseorang memasuki organisasi dengan motif yang sesuai? Kemudian juga ada contoh lain, ukuran kesesuaian adalah location fit. Apakah individu cocok bekerja di organisasi yang berada di tempat tertentu? Jadi ada beberapa macam ukuran kesesuaian, tetapi yang menyangkut kepribadian terutama adalah dua hal ini yang paling penting, individu dengan organisasi dan individu dengan pekerjaan atau posisi yang ditempati. Kesesuaian akan membantu sikap yang tepat terhadap organisasi seperti ditunjukkan dalam kepuasan. Kemudian keterikatan. Kalau kepuasan merupakan hasil akhir, keterikatan merupakan perilaku yang ditunjukkan untuk berkontribusi semaksimal mungkin di dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah komitmen. Sikap
yang ditunjukkan dalam komitmen merupakan perilaku yang berupa pengorbanan. Seringkali kita kurang begitu senang melakukan perilaku tersebut, tetapi demi tercapainya tujuan organisasi, individu harus mau berkorban untuk tercapainya tujuan organisasi. Misalkan kalau di dalam keluarga harus mengantar suami atau anak, harus melakukan tugas-tugas domestik yang seringkali tidak menyenangkan, dan sebagainya. Tetapi meskipun itu tidak menyenangkan, harus ada kesadaran untuk berkorban demi tercapainya tujuan yang sudah disepakati. Begitu juga di perusahaan, ada kegiatan yang seringkali tidak menyenangkan, misalkan harus melembur atau bekerja melebihi jam normal, atau kadang-kadang harus membawa pulang pekerjaan karena terselesaikannya pekerjaan tersebut akan dimanfaatkan untuk rapat keesokan harinya, sehingga kelancaran rapat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut. Dalam hal ini, pegawai kadang-kadang harus menunjukkan komitmen atau kesediaan berkorban demi pencapaian tujuan yang seoptimal mungkin. Inilah 3 sikap dalam kehidupan berorganisasi yang dapat ditimbulkan jika terjadi atau tercapai kecocokan atau pencocokan sampai tingkat yang mencukupi untuk ditunjukkannya sikap terhadap organisasi yang tepat agar seseorang bisa bekerja atau menunjukkan kinerja yang seproduktif mungkin. Berikutnya, kita akan membahas 2 teori yang paling sering dirujuk di dalam menjelaskan kepribadian individu atau anggota organisasi dengan kepribadian organisasi yang tercermin dalam budaya, iklim, dan sebagainya. Teori Big Five yang sering disingkat dengan ocean atau lautan menjelaskan adanya 5 karakteristik kepribadian yang sebaiknya ditunjukkan oleh pegawai yang atau individu yang akan memasuki suatu organisasi. 5 karakteristik ini diperlukan di dalam organisasi di zaman modern sekarang, di mana kesaling tergantungan atau interdependensi makin dituntut di zaman yang makin kompetitif dan makin cepat berubah saat ini. Ocean merupakan singkatan dari 5 karakteristik yang diharapkan dipunyai agar anggota organisasi dapat berkontribusi secara optimal. Yang pertama adalah openness to experience. Seperti tadi dikatakan, organisasi sekarang mengalami perubahan dan mendapatkan tuntutan dari
lingkungan eksternal organisasi maupun perubahan-perubahan di dalam organisasi yang menyebabkan setiap orang harus menunjukkan karakteristik, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru, kesiapan menghadapi tantangan yang baru, dan sebagainya. Yang kedua, conscientiousness lebih terkait dengan kemampuan bekerja secara rapi, sistematis, dan terencana. Yang ketiga, extraversion ini lebih pada karakteristik yang bisa menikmati bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan agreeableness lebih menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kondisi organisasi yang di situ banyak orang lain yang kita harus berinteraksi, sehingga diperlukan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, di sini neuroticism ini merupakan karakteristik negatif yang diharapkan tidak ada, tetapi digunakan untuk mempermudah supaya 5 karakteristik yang dituntut di dalam kehidupan organisasi modern tersebut mudah diingat, yaitu ocean. Secara positif, hal ini akan dipahami sebagai emotional stability atau kemantapan emosi yang akan kita lihat lebih rinci di dalam kesempatan berikutnya. Nah, mari kita pahami 5 karakteristik yang dituntut dalam bentuk harapan perilaku yang diharapkan pada kondisi yang tinggi. Misalkan yang pertama adalah keterbukaan terhadap pengalaman, ditunjukkan dalam terbuka terhadap pengalaman, pemikiran, metode baru, penuh rasa ingin tahu, sehingga keterbukaan terhadap pengalaman mendasari kemauan, kesiapan, dan kemampuan setiap orang untuk belajar secara terus-menerus. Kedua, conscientiousness atau perilaku yang terencana diharapkan dengan menunjukkan karakteristik tersebut, individu anggota organisasi akan bisa diandalkan untuk menyelesaikan penugasan atau target yang ditetapkan, tuntas di dalam menyelesaikan pekerjaan, dan disiplin untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab di dalam organisasi yang diberikan memerlukan pengaturan prioritas yang sesuai. Berikutnya, aspek extraversion. Di sini yang diharapkan untuk organisasi modern adalah orang dengan kepribadian ekstrovert, orang yang menunjukkan perilaku antusias, sociable atau mudah bergaul, yang berarti bahwa diharapkan anggota organisasi bisa menemukan kesenangan, keasikan di dalam bergaul dengan orang-orang lain.
memang orang introvert di dalam dunia yang menuntut kesaling tergantungan atau interdependensi memang kurang begitu tepat jika di dalam kehidupan berorganisasi, sehingga orang introvert pun diharapkan belajar perilaku-perilaku ekstrovert untuk bisa bergaul, berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain. Memang untuk orang yang berkepribadian introvert murni, kondisi keterpaksaan untuk berperilaku secara ekstrovert yang tidak sesuai dengan karakteristik bawaannya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Tetapi 8 jam yang merupakan waktu kerja normal tidak tergolong waktu yang sangat lama untuk berperilaku ekstrovert. Kalau lebih dari 8 jam, mungkin keterpaksaan menunjukkan perilaku ekstrovert bisa melelahkan, sementara untuk orang-orang yang sudah bawaannya atau kepribadiannya bertipe ekstrovert, bertemu dengan orang lain itu menyenangkan, sehingga waktu 8 jam itu tidak akan terlalu menuntut sampai dia merasa kelelahan. Berikutnya, agreeableness atau kemampuan beradaptasi untuk mereka yang baik di dalam aspek agreeableness itu mudah bersimpati, kooperatif, toleran, mau berkompromi, dan mampu mengedepankan prinsip win-win solution pada saat terjadi konflik dengan orang lain. Jadi agreeableness ini lebih menekankan pentingnya kualitas sebagai tim player, orang yang bisa bekerja dalam tim dibandingkan individual worker. Dimensi yang kelima, neuroticism, kita harus baca di bagian yang rendah. Di sini, neuroticism ini sesuatu yang negatif, artinya orang yang labil emosionalitasnya sehingga mudah merasa cemas, mudah gugup menghadapi situasi yang tidak terduga, dan mudah merasa murung atau merasakan emosi-emosi yang bersifat depresif. Sehingga di sini yang kita harus baca adalah di karakteristik yang rendah yang menunjukkan emosi yang lebih terkendali, sehingga orang akan lebih tenang di dalam menghadapi tekanan, lebih santai, lebih stabil secara emosional untuk menjaga kejernihan berpikir dan kemampuan bekerja secara optimal meskipun menghadapi kondisi yang penuh tekanan. Nah, itu 5 aspek ocean yang kita pahami. Mengapa dituntut 5 aspek ini pada anggota organisasi? Jika di perusahaan 5 hal ini biasanya menjadi pegangan oleh pihak human resource atau HRD ketika menyeleksi pegawai,
yaitu seberapa calon pegawai yang akan masuk tersebut menunjukkan 5 karakteristik yang tadi sudah kita bahas. Pegawai yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi perusahaan di dunia modern ini, seperti tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, kita akan melihat secara lebih terinci masing-masing 5 aspek tersebut. Yang pertama, untuk keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang tinggi pada aspek ini disebut explorer, orang yang menyambut baik adanya pengalaman baru, ada kesempatan untuk belajar hal baru, kesempatan merasakan pengalaman baru, dan seterusnya, sehingga dia akan cenderung penuh rasa ingin tahu, mempunyai minat yang luas dan selalu mencari pengalaman baru. Orang semacam begini sering dilihat sebagai orang yang imajinatif, kreatif, dan artistik karena khasanah pengetahuan dan pengalamannya luas yang bersumber dari berbagai macam kesempatan atau sumber pembelajaran. Orang yang rendah disebut preserver, yaitu orang yang cenderung menunjukkan perilaku berdasar kebiasaan, hal-hal yang bersifat rutin, sehingga sisi positifnya memang mereka itu bisa menjadi pakar untuk menangani hal-hal yang praktis, bersikap realistis, yang biasanya merupakan keterampilan manual yang sederhana yang dapat dipelajari melalui proses pembiasaan dan latihan secara terus-menerus. Dengan bertambah pengalaman, otomatis kepakaran untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya manual itu akan lebih baik. Orang preserver senang dengan tugas yang bisa diprediksi, artinya besok akan melakukan apa itu sudah jelas step-stepnya, ya, karena sudah menjadi habit, dan menghindari hal-hal yang bersifat kontroversial atau tidak konvensional. Preserver biasanya orang yang menunjukkan keengganan untuk berubah, sedangkan yang explorer itu menunjukkan sikap positif dan adaptif untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan berbagai macam tuntutan perubahan. Karena itu, orang dengan sahur yang tinggi akan menunjukkan fleksibilitas, keluasan untuk mempelajari hal-hal yang baru, sehingga dia akan lebih adaptif, lebih bisa mengatur tim untuk berubah, untuk memotivasi tim agar mau berubah, dan mereka menunjukkan perilaku kerja yang lebih disiplin. Tipe explorer secara intelektual menunjukkan kemampuan berpikir analitik, berpikir futuristik, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan atau tren yang akan terjadi di masa depan, pembelajar,
dan pemikir strategis, artinya dia mempunyai bayangan untuk berpikir secara jangka panjang. Strategis biasanya dianggap jangka panjang. Kalau perencanaan strategis biasanya minimal itu adalah perencanaan yang dibuat untuk 3 tahun mendatang. Kalau 3 tahun kan berarti sudah cukup panjang. Jadi perencanaan yang sudah disiapkan untuk 3 tahun mendatang, yang sangat mungkin di tahun keempat sudah akan berubah. Nah, itu yang mengapa keterbukaan terhadap pengalaman baru, kesiapan menghadapi tantangan itu akan disambut positif oleh orang yang menunjukkan karakteristik openness to experience yang tinggi. Selanjutnya, untuk aspek conscientiousness, orang yang menunjukkan skor tinggi di sini akan bekerja seproduktif mungkin dengan kualitas kerja yang baik dan penyelesaiannya tuntas, mengandalkan persiapan dan organisasi kerja yang baik, dan mereka mau bekerja keras. Biasanya orang yang conscientious ini adalah mereka yang baik untuk bekerja secara terencana, mengikuti rencana yang sudah dibuat, berdisiplin untuk menepati atau menyelesaikan tugas sesuai dengan timeline atau pengaturan waktu yang sudah ditetapkan di dalam jadwal. Hal tersebut lebih akan sulit dipenuhi untuk mereka yang perilakunya kurang begitu berdisiplin untuk mengikuti perencanaan yang sudah baik. Jadi orang yang fleksibel memang ada sisi positifnya yang nanti akan kita lihat di dalam teori yang kedua, bukan di teori yang Big Five ini. Tetapi untuk organisasi modern, biasanya orang yang fleksibel ini akan mempunyai kelemahan, yaitu kebiasaan terlalu tenang-tenang, sehingga seringkali menunda-nunda penyelesaian pekerjaan yang berakibat seringkali terlambat di dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga mengganggu orang atau bagian lain yang menunggu penyelesaian pekerjaan dari orang tersebut. Mereka yang tinggi untuk aspek conscientiousness ini menunjukkan kepribadian yang lebih bertanggung jawab. Mereka dapat diandalkan untuk posisi kunci, supervisor atau penyelia dan seterusnya ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Mereka adalah tipe achiever, tidak takut dengan target yang tergolong tinggi, aktivator, artinya memotivasi, mendorong orang lain untuk berdisiplin di dalam mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, dan maximizer, artinya mereka lebih ke arah orang yang sangat fokus terhadap pencapaian tujuan seoptimal mungkin atau memaksimalkan pencapaian. Kita lihat untuk karakteristik yang ketiga, extraversion. Ini termasuk aspek yang paling dikenal secara luas, orang ekstrovert, orang introvert. Jadi orang ekstrovert menunjukkan karakteristik senang
bekerja bersama orang lain, mereka asertif atau vokal, mudah berterus terang, mudah bergaul, dan mudah bicara juga. Mereka bisa menjadi sosok dominan dan menekankan kejujuran. Di dalam organisasi modern biasanya untuk setiap posisi itu jumlah orangnya terbatas. Sehingga diharapkan kemampuan untuk bisa memimpin diri sendiri atau self leadership, termasuk memimpin diri sendiri ketika harus berkoordinasi, melakukan tindakan-tindakan yang menyelaraskan dengan irama kerja orang lain, sehingga orang yang ekstrovert lebih mudah beradaptasi di dalam organisasi yang sifatnya modern. Orang yang tinggi di ekstrovert ini mampu melakukan fungsi penghubung, mediator, tugas pengembangan orang, mentraining, mengcoaching, memotivasi, komunikator, dan empatik. Artinya mudah memahami atau menangkap sudut pandang, kepentingan, dan masalah orang lain. Kita lanjutkan untuk melihat aspek yang keempat, yaitu agreeableness atau kemampuan untuk adaptif. Orang yang tinggi di dalam agreeableness, ini orang yang bersikap toleran, menerima, dan setuju, atau di sini menunjukkan kemampuan berkompromi, menghargai orang lain, bersikap bersahabat, dan siap membantu. Orang yang agreeableness, orang yang adaptif, bekerja lebih baik dalam kondisi kelompok yang harmonis. Ya, ini yang diharapkan. Mengapa? Di sini kan kita melihat bahwa mereka mampu membangun suasana harmoni, mudah menerima anggota baru dalam kelompok, inklusif, dan bisa melakukan pendekatan secara mempribadi. Artinya memperlakukan orang dan mendekati orang sesuai dengan karakteristik orang tersebut, yaitu yang disebut pribadi yang adaptif, pribadi yang bisa melihat situasi yang dihadapi dari berbagai macam sudut pandang dari dirinya, kepentingannya, dan sudut pandang dari kepentingan orang lain. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, neurotism tadi dikatakan ini negatif. Jadi kalau tinggi ada di sini, yang diharapkan adalah mereka yang kadar neurotismenya rendah. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi, jadi dia bisa menangani situasi tertekan dengan tenang, terkendali, dan merasa aman. Bertindak terkendali, bebas stres, dan penuh perhitungan. Atau bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan, sehingga tidak terkejut pada saat terjadi perubahan yang ada di depan. Mereka tidak impulsif, artinya ini terkait dengan aspek yang kedua, conscientiousness. Mereka punya planning sehingga lebih siap menghadapi apa yang akan terjadi di
depan. Jadi mereka yang skornya rendah di dalam karakteristik yang sifatnya negatif ini akan bersikap positif, yakin diri, dan tenang menghadapi tekanan, perubahan, dan penugasan yang tiba-tiba. Seringkali di dalam perusahaan, kadang-kadang kita sudah rapi membuat rencana, tetapi ada perubahan tertentu sehingga rencana yang sudah dibuat tidak dapat dilakukan. Nah, orang yang kadar neurotismenya rendah, mereka bisa mengendalikan emosi sehingga berubah pun mereka akan cepat menyesuaikan diri. Itu 5 aspek yang diharapkan dipunyai oleh orang-orang yang berorganisasi di dunia modern, apakah di keluarga ataupun di perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin memasuki suatu perusahaan atau teman-teman ingin melamar pekerjaan, 5 hal ini penting untuk diperhatikan karena pasti akan dilakukan penggalian karakteristik teman-teman di dalam 5 aspek yang ada di dalam teori Big Five ini. Ya. Karena itu teori ini dipilih karena menjadi pegangan oleh banyak orang staf HRD, sehingga pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara dan sebagainya biasanya akan menggali atau diarahkan untuk mengetahui bagaimana teman-teman untuk 5 aspek karakteristik kepribadian yang tadi sudah kita bahas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Big Five ini berkaitan secara erat dengan kecerdasan emosi atau emotional intelligence yang lebih populer, sehingga kita perlu melihat sedikit bagaimana Big Five ini, 5 aspek karakteristik kepribadian ini berkaitan dengan kecerdasan emosi, atau kadang-kadang ini sangat tumpang tindih pengertiannya dengan kecerdasan sosial, karena ini menyangkut kemampuan kita memanfaatkan emosi di dalam lingkungan sosial. Kecerdasan emosi biasanya terkait dengan pertama, kemampuan kita menjalin relasi dengan diri sendiri dan kemampuan kita menjalin relasi dengan orang lain. Kita disebut bisa menjalin relasi dengan diri sendiri kalau pertama-tama menunjukkan self-awareness, kesadaran diri, kesadaran untuk menilai apakah kita harus bersikap serius karena situasinya menuntut serius, ataukah kita boleh bercanda karena situasinya memerlukan kemampuan bercanda. Jadi kita mempunyai relasi yang baik dengan diri jika kita aware emosi semacam apa yang dibutuhkan di dalam tempat dan situasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah self-regulation, kemampuan mengatur diri yang tentu tadi terkait dengan emosi. Jadi kalau situasinya menuntut serius,
kita bisa meregulasi proses di dalam diri kita sehingga kita siap untuk memasuki situasi serius pada saat yang tepat. Itu yang disebut meregulasi emosi sesuai dengan tuntutan situasi. Kemudian, orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi juga bisa memotivasi diri melawan rasa malas, karena terutama kalau bekerja di perusahaan, kita berhadapan dengan target dan kita berhadapan dengan pihak-pihak lain yang menunggu terselesaikannya pekerjaan kita. Tidak ada pekerjaan yang, atau sangat jarang pekerjaan yang selesai pada satu orang, tetapi hal ini juga terkait dengan penyelesaian pekerjaan orang atau bagian lainnya. Sehingga kemampuan berrelasi dengan diri sendiri ini penting, seperti tampak di dalam 3 kemampuan ini. Dalam hubungan dengan orang lain, orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa bersikap empatik, bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan, sudut pandang, pemikiran, dan masalah orang lain, sehingga kita bisa berperilaku secara tepat. Yang kedua, bisa menjalin relasi yang efektif dengan orang lain. Kita lanjutkan. Kita perjelas bagaimana keterkaitan antara Big Five dengan kecerdasan emosi. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Ini penting untuk kemampuan membuat keputusan yang berkualitas, karena kasanah atau wacana yang dipunyai sangat kaya, sehingga dia bisa melihat situasi yang membutuhkan keputusan tadi dari berbagai macam sudut pandang. Kita lanjutkan, mereka juga biasanya orang-orang yang lebih kreatif karena mempunyai wawasan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ketiga, multi perspektif, mempunyai sudut pandang yang komprehensif dari berbagai macam sudut pandang. Kemudian otomatis orang yang terbuka dari pengalaman baru adalah para pembelajar sepanjang hayat, sehingga mereka sadar untuk terus-menerus mengembangkan diri. Selanjutnya adalah orang dengan karakteristik ini juga mampu menjadi pemecah masalah yang andal, yang dapat dipercaya. Dan mereka orang yang ulet secara strategik, artinya berbagai macam pengalaman tadi memberikan gambaran bagaimana orang-orang lain menghadapi situasi yang sama, sehingga itu akan menginspirasi untuk tidak mudah menyerah. Kemudian yang kedua, conscientiousness atau perilaku yang rapi, sistematis, terencana. Ini akan bermanfaat untuk perilaku yang berorientasi tindakan atau goal oriented. Kemudian mereka juga mempunyai ambisi karir yang tinggi, tidak mudah puas dengan posisi saat ini. Sebisa mungkin mereka akan berusaha untuk dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, karirnya lebih berkembang. Kemudian
mereka juga berusaha meningkatkan, menambah keterampilan teknis atau spesialisasi fungsi, bahkan mereka bisa menjadi orang yang spesialis di bidang tertentu. Kemudian juga menunjukkan daya tahan dalam usaha pencapaian tujuan. Kemudian otomatis mampu membuat perencanaan. Kemudian pengelolaan proses kerja yang teratur, berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang dibuat secara smart, small, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Kemudian mereka biasanya bersikap mandiri dan pemberani. Otomatis orang dengan planning juga bisa mengelola waktu dengan baik sehingga terhindar dari kebiasaan menunda-nunda penyelesaian pekerjaan. Kita lanjutkan dengan yang extraversion. Ini fokus pada pelanggan, artinya mereka kompeten untuk bidang service atau layanan terhadap customer. Customer itu bisa orang luar perusahaan, customer, orang yang membutuhkan produk atau jasa yang dibutuhkan, yang diberikan, dihasilkan oleh perusahaan kita. Tetapi yang disebut customer juga ada yang namanya internal customers, yaitu rekan kerja. Kita bisa bersikap untuk mendukung rekan kerja. Kita lanjutkan. Orang extraversion juga bisa melakukan pengambilan keputusan tepat waktu. Karena orang extraversion kalau di dalam perusahaan terutama, mengambil keputusan itu seringkali memerlukan informasi dari orang atau bagian lain. Orang yang extraversion cepat di dalam mencari informasi yang diperlukan dari orang lain yang ada di bagiannya maupun orang lain di bagian lain supaya keputusannya bisa tepat waktu dan akurat. Lanjutnya, kepekaan dalam relasi antar pribadi karena pengalaman yang banyak dalam bergaul dengan orang lain, otomatis mereka peka untuk membaca situasi orang lain. Terampil dalam memberi perintah, bisa tegas, tetapi cara menyampaikannya cukup sopan sehingga perintah tersebut bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kemudian mereka merasa nyaman ketika berada di tengah kelompok, terutama kelompok manajemen yang tergolong top manajemen atau inner circle di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mereka juga baik di dalam menyelesaikan konflik, mencari titik tengah, mencapai kesepakatan secara win-win solution yang saling menguntungkan, dan mereka juga peka di dalam berjejaring dan mengenali permainan politik kantor, artinya untuk urusan semacam begini siapa yang berwenang. Karena politik ini kaitannya dengan power, sedangkan kalau di kantor itu adalah kewenangan. Jadi orang yang ekstrovert ini akan cepat mengenali untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atau membuat keputusan tertentu siapa saja yang harus dihubungi, karena orang-orang itu yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya, mereka juga pandai di dalam mengelola pencapaian visi atau tujuan. Aspek yang keempat, agreeableness, dari berbagai penelitian tidak ditemukan. Artinya kemampuan adaptif itu tidak terkait dengan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi agreeableness itu penting agar kita itu diterima oleh orang lain. Sehingga penting supaya bisa diterima orang lain kalau kita mampu beradaptasi dengan orang lain. Jadi agreeableness lebih merupakan kepentingan masing-masing pribadi dibandingkan kepentingan produktivitas bekerja. Sedangkan yang kelima, neuroticism, ini kita pahami dari sisi positifnya, yaitu kematangan emosi, lebih ditujukan oleh mereka yang tenang di dalam menghadapi tekanan. Mereka tidak panik jika menghadapi situasi yang belum pasti. Ya. Mereka sigap untuk secepatnya mengambil sikap, tapi mereka tidak terombang-ambing ketika situasinya itu belum pasti. Kemudian otomatis stabilitas emosi juga terkait dengan kemampuan daya tahan terhadap stres. Berikutnya kita akan melihat teori yang kedua. Ini termasuk teori yang paling mapan saat ini, karena ada tes yang sudah dikembangkan puluhan tahun, tetapi di sini kita akan coba sederhanakan supaya teman-teman bisa lebih memahami dan menerapkan ke dalam diri sambil mengenali apa tipe kepribadian teman-teman. Jadi kita akan sederhanakan untuk teman-teman yang tertarik mempelajari lebih detail. Ada banyak sekali sumber yang dapat dirujuk untuk memahami teori yang kedua ini. Di YouTube juga banyak sekali video yang membahas MBTI ini, yang merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Kita akan bahas secara sederhana dulu, ya. Jadi untuk teori yang kedua ini, kepribadian dipahami dari 4 dimensi. Nanti teman-teman tolong dibayangkan dirinya, diri teman-teman sendiri, maupun orang lain. Misalkan suami atau istri itu tergolong tipe apa. Jadi pelan-pelan kita akan mempelajari MBTI dan bagaimana itu akan membantu kita mengenali diri kita itu tergolong tipe yang mana. Jadi dimensi yang pertama itu adalah sumber energi dan tipe interaksi sosial. Artinya orang dibedakan dari mana dia memperoleh sumber energi, sehingga kita akan mengartikannya kalau teman-teman merasa lelah atau orang lain yang teman-teman bayangkan itu sedang capek, apa yang teman-teman lakukan
untuk bisa memulihkan rasa capek ini. Di sini ada dua tipe, itu orang ekstrovert. Orang ekstrovert kalau lagi kecapean atau suntuk begitu, merasa suntuk, lelah, orang ekstrovert biasanya memulihkan semangatnya dengan ketemu orang lain, dengan jalan-jalan di mall, dengan kumpul dengan teman-teman. Jadi orang ekstrovert kalau ketemu dengan teman-temannya bisa menikmati suasana kebersamaan yang meriah, itu akan memulihkan semangat yang turun karena perasaan lelah. Sedangkan mereka yang bertipe introvert, kalau merasa capek, mereka akan memilih untuk tidur, mendengarkan musik, nonton TV, atau mungkin ketemu dengan 1-2 orang yang benar-benar dekat. Jadi sebenarnya ekstrovert dan introvert bisa dibedakan dari cara kita di dalam memulihkan semangat, memulihkan energi. Kalau kita kelelahan, kalau kita merasa suntuk, apa yang kita lakukan? Apakah ekstrovert? Apakah introvert? Memang kita semua punya dua tipe ini. Kadang-kadang kita pengen ketemu teman-teman, kadang-kadang kita pengen langsung tidur misalkan, ya. Tetapi secara umum mana yang lebih sering teman-teman lakukan? Apakah kumpul dan menikmati suasana yang meriah, menyenangkan dengan teman-teman, ataukah kita menyendiri, melakukan kegiatan sendiri, mendengarkan musik, mungkin merawat tanaman, menonton TV, ya, dan menonton film, Netflix, dan sebagainya itu ya. Yang kedua, dimensi yang diperhatikan adalah apa yang teman-teman utamakan jika ingin mengumpulkan data, ya. Apa yang teman-teman lebih perhatikan? Apakah teman-teman lebih memperhatikan informasi yang dapat ditangkap dengan panca indera, sensing ini, ataukah teman-teman lebih mendasarkan pada intuisi, ya, perasaan, ya. Orang sensing, data yang dipercaya adalah data yang dapat ditangkap dengan panca indera, ya. Sedangkan orang intuitif itu menggunakan intuisinya, ya. Nanti kita akan perjelas sedikit-sedikit, sekarang pengertian yang umum dulu ya. Kemudian dimensi yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk memahami masalah atau mengambil keputusan. Apakah kita cenderung berpikir secara rasional di sini, thinking, secara logis, ataukah kita lebih mendasarkan pada perasaan? Mana yang kita lebih suka? Kemudian dimensi yang keempat ini adalah perwujudan perilakunya. Apakah tergolong perceiving, kesan umum perceiving ini, ataukah yang lebih judging?
yang lebih tegas, terinci, dan seterusnya. Kita akan perjelas di dalam contoh berikutnya. Di sini teman-teman, ini ada simbol huruf, ya. Jadi E ekstrovert, I adalah introvert, S dari sensing, N dari intuitif, dan seterusnya. Ini nanti akan menentukan tipe teman-teman, ya, yang kita akan perjelas di contoh berikut. Ya. Kita mulai dari dimensi yang pertama dulu. Coba teman-teman bayangkan diri teman-teman atau orang lain yang ingin teman-teman polakan tipe kepribadiannya. Kalau teman-teman merasa lelah, secara umum teman-teman lebih senang kumpul dengan teman-teman yang teman-teman kenal gitu ya. Wisata kuliner, jalan-jalan di mall, nonton bioskop, pokoknya kita akan menenggelamkan diri dalam keramaian. Nah, ini tipe ekstrovert. Ataukah teman-teman lebih memilih suasana yang tenang, menyendiri, atau kalaupun dengan orang lain, terbatas dengan orang yang terdekat biasanya. Kalau sudah bersuami atau beristri ya kita dengan pasangan kita kan gitu kan. Atau kalau kita punya sahabat ya dengan sahabat kita. Tetapi kalau capek teman-teman lebih milih yang mana ya, untuk tipe yang pertama ini. Tentu teman-teman juga bisa gunakan pengertian secara umum. Ekstrovert artinya orang yang senang pekerjaan yang bisa dikerjakan rame-rame, berkelompok, dibandingkan pekerjaan yang ditangani sendiri, diselesaikan sendiri. Mana? Yang pertama teman-teman harus putuskan dulu. Apakah E atau I? Harus dipilih salah satu. Tidak boleh dua-duanya. Mana yang lebih menjadi tipe saya? Apakah saya orang ekstrovert? Apakah saya orang introvert? Ya. Misalkan teman-teman milih E untuk yang dimensi yang pertama ini. Ya. Kemudian kita akan berpindah ke dimensi yang kedua. Kalau teman-teman sedang menghadapi suatu tugas atau suatu masalah, bagaimana teman-teman mengumpulkan data atau informasi untuk memahami masalah tersebut? Mungkin kita ambil contoh, kita bayangkan teman-teman adalah seorang suami atau seorang istri. Ada masalah, misalkan pasangan kita itu melakukan sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang mungkin keliru atau salah. Teman-teman akan menentukan sikap yang nanti ada di sini, ya. Tapi data apa yang teman-teman percaya? Kalau sensing, teman-teman mencari bukti apakah benar pasangan teman-teman itu bersalah dengan data atau informasi yang dapat ditangkap dengan panca indera. Sensing itu sebenarnya kan indera. Jadi teman-teman lebih mempercayai apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman bisa raba, dan sebagainya. Tipe sensing. Kalau tipe feeling, teman-teman
masih mempertanyakan informasi yang teman-teman pahami menggunakan panca indera, sehingga teman-teman lebih menggunakan feeling, perasaan saya. Itu yang kedua, teman-teman harus putuskan. Apakah teman-teman lebih mempercayai informasi atau data yang terlihat, terukur, ataukah lebih ke rasa-rasanya kan gitu ya. Ya, lebih subjektif ya gitu. Nah, diputuskan apakah S atau F. Misalkan untuk yang kedua tadi, saya akan mengambil contoh teman-teman menggunakan tipe S atau lebih cenderung ke tipe S. Jadi yang pertama contoh saya adalah E, yang kedua adalah S. Ya. Berikutnya, dimensi yang ketiga, ini adalah cara untuk memproses informasi yang kita peroleh untuk sampai pada sikap atau keputusan tertentu. Bagaimana teman-teman mencerna berbagai macam informasi yang ada di tahap kedua tadi. Kalau tipe thinking, teman-teman berpikir secara rasional, secara logis, secara sistematis, gitu. Itu orang yang bertipe thinking. Atau teman-teman lebih mempercayai menggunakan intuisi. Teman-teman kurang begitu senang. Ya, kalau preferensi artinya teman-teman lebih senang yang mana? Mikir yang jelimet, di sini kan mikir ini ya. Ataukah teman-teman lebih mempercayai intuisi? Ya? Jadi kalau di sini mungkin kalau thinking kita memerlukan waktu agak lama untuk sampai mengambil sikap. Sedangkan intuisi kita lebih cepat di dalam mengambil sikap. Nah, teman-teman putuskan. Misalkan untuk contoh tadi saya ambil tipe T. Ya. Sehingga sampai yang ketiga saya memberikan contoh EST. Nah, sekarang yang keempat. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya, secara umum teman-teman lebih bertipe judging, artinya hari-hari teman-teman itu lebih didasari oleh perencanaan yang jelas, kegiatan untuk hari-hari tertentu. Tipe judging itu orang yang pola hidupnya teratur, ya. Orang yang realistis, orang yang goal oriented. Nah, mungkin teman-teman bayangkan tipe judging, kira-kira teman-teman tiap hari atau secara umum itu kalau bangun jam 5. Setelah itu teman-teman berolahraga sebentar, kemudian mandi, kemudian mungkin membaca koran sambil minum kopi gitu ya, atau minum teh, minum yang hangat-hangat, kemudian berangkat kerja atau kuliah, ya. Kemudian di luar rumah sampai sore, ya. Kemudian pulang ke rumah. Jadi tipe judging orang yang irama hidupnya teratur, biasanya mempunyai jadwal yang cukup teratur, ya.
mungkin tidak sangat detail gitu ya, tetapi pagi apa yang akan dilakukan, siang apa yang dilakukan, malam apa yang akan dilakukan, dan seterusnya itu teratur. Sedangkan orang yang perceiving, ini orang yang tidak terlalu senang dengan jadwal, sehingga orang perceiving lebih lihat dulu lah nanti enaknya ngapain kan gitu kan. Sehingga di sini irama hidup dan pola kegiatan teman-teman lebih berdasar enaknya bagaimana nanti. Nah, besok pagi enaknya gimana. Jadi orang judging pada saat tidur malam ini, besok sudah mempunyai bayangan apa yang akan dilakukan. Orang perceiving saat ini tidur senyak, tidur nyenyak sajalah. Besok dipikir besok, kan itu ya. Sehingga di sini mereka lebih luas di dalam perilakunya. Nah, misalkan saya memilih J, jadi pilihan saya cuma yang di atas semua, E, S, T, J. Ya. Nah, orang yang bertipe ESTJ secara umum ini adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas, orang yang bertipe goal oriented, ya. Orang yang suka mencapai goals-nya dengan melibatkan orang lain, dan di dalam kehidupan secara umum menggunakan data dan berpikir rasional. Sehingga orang yang tergolong ESTJ ini orang yang senang ya melibatkan orang lain untuk bersama-sama mencapai sesuatu. Ya. Bahkan untuk memperjelas apa yang harus dilakukan, itu akan lebih cepat kalau dilakukan dalam rapat bersama. Gitu. Ini orang yang ESTJ, maksudnya ESTJ. Orang yang mungkin tampilannya lebih gegap gempita, lebih ekspresif, lebih semangat, suka mendorong-dorong orang lain, ya, dan berada bersama dengan teman-teman itu lebih produktif dibandingkan tidak punya teman. Ya, kalau sendirian bingung apa yang harus dilakukan, kan gitu. Tapi ini kan contoh ya. Bisa juga teman-teman bertipe ISTJ. Ya, jadi dari sini ISTJ. Jadi orang yang ISTJ sama, mereka orang yang goal oriented, tapi idenya goal apa yang akan dicapai itu biasanya dipikir sendiri. Dimatangkan, dipikir. Kalau sudah jelas pemikirannya, baru diomongkan ke orang lain, ya, baru diomongkan ke orang lain. Ini ideku, ini harus dilakukan. Ya. Ini planningnya, bagaimana kita harus melakukan, kapan dilakukan. Ya, sehingga orang ISTJ itu orang yang cenderung agak pendiam, tetapi sangat suka memerintah orang lain. Kalau orang ini, orang yang suka memaksa orang lain untuk bekerja bersama-sama, ya, kalau ini lebih suka mengatur orang lain. Jadi dia tipe lebih yang memikir, yang memproses, kemudian orang lain diposisikan sebagai orang yang menjalankan pemikiran yang sudah matang dia buat. Ya. Nah, secara umum dua tipe ini, ESTJ dan ISTJ, ini tergolong tipe yang paling banyak.
Tapi tipe yang ESTJ ini orangnya relatif lebih menyenangkan, karena mereka orang-orang ESTJ ini orang yang keras, bisa keras, tetapi biasanya mereka itu akan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya, ya. Sehingga anggota timnya lebih menyenangi orang yang semacam begini. Sedangkan tipe yang ISTJ ini juga banyak. Ini biasanya orang yang goal oriented, tapi pendekatannya lebih suka memerintah, ya. Merintah, dia sudah memikirkan, sudah jadi rencananya, memerintah, mengawasi, terus nanti akan ngecek apakah sudah dilakukan, gimana hasilnya. Sehingga tipe yang ISTJ ini cara mencapai goalnya kadang-kadang lebih sering menjengkelkan karena suka main perintah. Tapi dia tidak mengerjakan bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Sehingga orang ISTJ secara umum mereka lebih dominan. Membuat rencana, mengatur siapa yang melakukan, mengawasi, dan seterusnya. Ini kadang-kadang lebih menjengkelkan pendekatannya dibanding orang yang ESTJ tipenya. Nah, tentu di sini teman-teman bisa bayangkan, misalkan tadi saya mengatakan bahwa organisasi atau keluarga itu juga bisa punya kepribadian. Nah, kalau teman-teman menginginkan keluarga yang suka kumpul, suka bersenda gurau bersama, nonton TV bersama, sebisa mungkin, sebanyak mungkin keluarga itu kumpul, berarti di sini kan tipenya E. Kemudian, karena sering kumpul, maka pengenalan antara anggota keluarga itu sangat baik. Sehingga kalau teman-teman mendengar, misalkan ini, anakmu itu nakal di sekolah. Karena teman-teman kenal, teman-teman akan mengatakan, enggak lah, tidak mungkin anakku itu akan seperti itu. Jadi teman-teman di sini akan menggunakan feeling. Tidak mungkin lah, tidak mungkin anakku bisa begitu. Ya. Coba nanti tak tanya, ya. Tapi tidak mungkin dia sampai melakukan hal semacam begitu. Kalau saya tahu persis orang itu, ini biasanya ke sini teman-teman, dari E ke F. Jadi tipe keluarga teman-teman untuk dua dimensi tadi, E dan F. Kemudian di sini teman-teman untuk setiap orang di keluarga, untuk istri, untuk anak, itu mempunyai aturan, mempunyai tuntutan yang sangat jelas, ataukah jangan terlalu keras ya. Nah, kalau teman-teman mempunyai setiap orang di dalam keluarga saya itu punya target yang jelas dan mereka akan diawasi untuk mencapai yang terbaik, ataukah tipenya di sini? Di sini artinya teman-teman pengen punya keluarga yang jangan terlalu keras, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu memaksa. Biarlah dia melakukan apa yang dia suka.
Ya, jangan terlalu dipaksa, nanti dia akan stres. Ya. Kalau seperti itu, berarti teman-teman mengembangkan keluarga yang EFN. Artinya tidak tega untuk keras, gitu. Ya. Sangat mungkin juga teman-teman akan ke sini, ke perceiving. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman tidak ingin keluarganya menjadi terlalu ambisius. Yang paling penting kita happy, kita sejahtera, hidup kita cukup. Ya. Jadi berarti tipe keluarganya EFNP, kan itu. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi ada 16 tipe kepribadian dari kombinasi 4 dimensi tadi. Nah, teman-teman bisa pelajari, bisa baca dari berbagai macam sumber. 16 tipe kepribadian bisa diterapkan pada individu orang per orang, bisa juga diterapkan pada kelompok atau organisasi, kan gitu. Cuma di sini karena sudah terlalu panjang, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Kita cukupkan di sini untuk MBTI. Saya hanya menjelaskan sampai bagaimana kita berpikirnya untuk menemukan tipe kepribadian yang ada. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya mengikuti paparan ini. Kita ketemu lagi di seri yang mendatang. Sampai di sini. Terima kasih. Selamat berkarya.